Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar mengenai menjadi orang percaya, yang saya sebut menjadi serupa Kristus. Karena ini adalah destiny kita sebagai orang Kristen. Karena kekristenan bukan bicara mengenai agama. Kekristenan bukan bicara mengenai ritual-ritual, ibadah-ibadah, sakramen-sakramen saja. Tetapi lebih daripada itu, kekristenan berbicara mengenai kehidupan. Bagaimana kita menjadi seorang yang serupa Kristus, hidup meneladani Tuhan kita, meneladani Allah kita. Itulah tujuan sebagai orang percaya. Kita tidak sedang ada di dalam konteks segala hukum-hukum. Kita tidak sedang mematuhi hal-hal yang berbau policy-policy, ya, peraturan-peraturan, walaupun itu ada di dalamnya sebagai orang percaya. Tetapi di dalam Kristus kita menjadi orang yang benar-benar mau berubah hidup kita. Bukan karena diatur, tapi karena kita mengasihi Allah. Ini yang saya sebut kehidupan orang percaya yang serupa Kristus. Mari kita, sebelum kita berbicara lebih lanjut, kita baca dari firman Tuhan mengenai yang saya sebut maksud abadi Allah. Apa sebenarnya maksud abadi Allah dalam kehidupan manusia? Dan dalam hal ini adalah kehidupan kita orang percaya. Mari kita baca firman-Nya dari Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan 27. Firman Tuhan ini adalah ketika Allah kita menciptakan manusia. Dikatakan demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sampai di situ saja. Ya. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah. Ayatnya yang ke-27 dikatakan demikian, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kita laki-laki dan perempuan, kita manusia ciptaan Tuhan, itu tujuan utama adalah dibuat seperti gambar dan rupa Allah. Jadi kita ini sebetulnya dimaksudkan untuk menjadi serupa Tuhan, serupa Allah. Ini luar biasa, kita adalah ciptaan satu-satunya di mana Allah mempunyai tujuan yang mulia, yaitu seperti Dia. Nah, bagaimana dengan keserupaan Kristus? Bagaimana dengan keserupaan kita menjadi seperti Dia? Seperti waktu kita diciptakan. Di dalam Roma 8 ayat 29 dikatakan demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, yaitu saudara dan saya, sudah dipilih dari semula. Mereka juga ditentukannya dari semula. Kita semua sudah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu serupa dengan Kristus. Supaya ia, yaitu Kristus, yang sudah mati dan sudah turun dalam ke dunia dan mati, itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, yaitu kita semua. Ya, jadi mengapa Tuhan Yesus itu sebagai Allah harus turun ke dalam dunia? Yaitu untuk menghapus dosa, dan Dia meneladani gaya hidup sebagai manusia daging, walaupun Dia Allah juga, untuk Dia menjadi sulung di antara kita semua yang mempunyai maksud abadi, yaitu serupa Kristus. Jadi di dalam kita orang percaya, kita
punya ukuran, punya standar yang sangat jelas di dalam kehidupan. Kita kita diberi sama Tuhan itu satu measurement, satu ukuran-ukuran yang sangat jelas, yaitu serupa Kristus, serupa anaknya yang turun dari surga, datang ke dalam dunia, hidup di antara manusia, dan itu menjadi gaya hidup yang harus kita teladani, menjadi ukuran standar hidup orang percaya. Sekali lagi, kekristenan bukan soal kita memeluk agama apa, agama Kristen, dibaptis, atau sekedar kita beribadah setiap minggu, sakramen, datang di hari Natal. Bukan itu. Firman ini jelas mengatakan bahwa kita dimaksudkan menjadi serupa gambar Allah. Artinya orang melihat kita, saudara kita melihat kita, suami kita, istri kita melihat kita, orang tua melihat kita, siapapun orang melihat kita seperti melihat Allah. Karena kita seharusnya menjadi serupa gambarannya. Nah, di dalam Allah tidak kelihatan, kita tidak pernah tahu Allah karena memang kudus, dia ada di surga. Oleh sebab itu kita hari ini bisa mengerti Allah itu melalui kedatangan Kristus ke dalam dunia ini, sehingga kita bisa melihat sebuah ukuran nyata, yaitu Allah yang ada di dalam dunia ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu maksud abadi Allah, tujuan hidup kita adalah benar-benar hanya menjadi serupa Kristus. Jangan pernah berpikir bahwa cukup jadi orang Kristen hanya dengan punya KTP agama, atau saya pernah dibaptis, atau saya beribadah luar biasa, atau saya menjadi pengkhotbah, atau saya menjadi seorang pelayan Tuhan yang hebat, jadi pendeta, jadi pemimpin-pemimpin agama. Bukan itu. Itu hanya bagian dari tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tetapi yang Tuhan minta adalah hidup kita menjadi saksi bahwa orang melihat Allah di dalam kehidupan kita. Ya, jadi mengapa kita harus serupa Kristus? Karena memang maksud abadi Allah, kita diciptakan dari semula menurut gambaran dan rupa Allah, dan dikatakan bahwa kita sudah dipilih, ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jelas, kekristenan is very clear bahwa kita harus serupa Kristus. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah bagaimana serupa Kristus? Apa hal real di dalam hidup kita untuk kita menjadi serupa Kristus? Mari kita baca di dalam firman Tuhan dari Yohanes 1 ayatnya yang ke-1. Dikatakan demikian, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita lanjutkan ayat 14a. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Ya, jadi dikatakan bahwa pada mulanya firman itu bersama dengan Allah, artinya firman itu adalah Allah. Dan di ayat 14 dikatakan firman itu sudah menjadi manusia, yaitu Kristus itu sendiri ada di antara kita, ya. Dan kita bisa melihat kemuliaan Kristus seperti kemuliaan Allah. Jadi Allah yang di surga itu direpresentasikan dengan keberadaan Kristus. Makanya saya heran kalau ada orang berkata mengenal Allah tapi tidak pernah ketemu Allah. Ya, saudara-saudara hari ini yang di BNN, ya, mungkin pernah ketemu saya 1-2 kali di antara saudara. Mungkin ada yang belum pernah ketemu saya. Mustahil kalau kita berkata bahwa saya mengenal saudara atau saudara mengenal saya. Walaupun sekarang bisa tatap muka, mungkin saudara akan menjadi tahu tentang saya.
Tetapi mengenal adalah hal yang lain. Kita perlu bergaul, kita perlu bertemu setiap saat, dan kita perlu mengalami hal-hal bersama-sama, baru kita mengenal. Bagaimana kita berkata kita mengenal Allah kalau kita tidak pernah bergaul dengan Allah, kalau Allah tidak pernah memperlihatkan wujudnya dalam hidup kita? Kalau tidak pernah, itu Allah hanya imajinasi. Allah hanya sesuatu yang menjadi imajinasi manusia, bahwa ada pribadi yang berkuasa menciptakan langit dan bumi. Tetapi Allah orang Kristen luar biasa. Dia tahu bahwa mustahil bagi manusia bisa mengenal Dia kalau Dia tidak datang ke dalam dunia memperkenalkan diri, memperlihatkan diri di dalam wujud Tuhan Yesus Kristus. Sekarang dengan adanya Tuhan Yesus Kristus, kita bisa mengenal Allah dengan baik. Mustahil orang yang belum pernah ketemu bisa mengenal Allah. Satu-satunya cara orang bisa mengenal Allah adalah ketika mereka bertemu. Mustahil saya bisa bertemu dengan bisa mengenal dengan Pak Jokowi kalau saya tidak pernah bertemu dengan Pak Jokowi. Satu-satunya saya bisa mengenal Pak Jokowi adalah saya datang ke istana untuk berkenalan dengan beliau dan tinggal di istana untuk beberapa waktu, sehingga saya bisa mengenal Pak Jokowi. Tetapi saya datang ke istana mustahil. Siapakah saya? Saya bisa keluar masuk istana. Tetapi kalau Pak Jokowi datang ke rumah saya dan dia berkata dia mau mengenal saya dan mau dikenal oleh saya, tentu saja saya akan membuka lebar pintu rumah saya. Dan kalau Pak Jokowi mau tinggal untuk setahun supaya bisa lebih mengenal lagi antara saya dengan beliau, tentu saya akan membuka diri dan saya akan mengucap syukur saya bisa berkenalan dengan seorang presiden. Demikian juga Allah kita. Mustahil kita datang ke surga. Satu-satunya cara adalah yang dari surga datang ke dalam dunia, dan Dia tinggal dalam hati saudara dan saya, sehingga kita mengenal Dia karena kita bergaul setiap hari dengan Dia. Dia Allah Emmanuel. Dia Allah yang beserta kita. Jadi sangat logis bahwa Allah itu datang ke dalam dunia, karena mustahil manusia mengenal Allah tanpa ada temu muka, tanpa ada kehadiran. Demikianlah kekristenan, luar biasa. Oleh sebab itu dikatakan kita harus serupa Kristus, karena firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Tuhan Yesus sudah menjadi manusia, ya. Firman itu sudah ada di antara kita. Firman itu menunjukkan, memperlihatkan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu menjadi serupa Kristus sederhana. Menjadi firman, menjadi serupa Kristus, ya menjadi melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena memang itulah keserupaan Kristus. Kristus adalah firman. Jadi tugas Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hari ini melakukan firman untuk menjadi serupa Kristus. Nah, firman Tuhan dari Matius dikatakan demikian. Ya, Matius 22 ayat 37-40 ini firman yang menjadi dasar dalam kehidupan kita. Pasti saudara, Bapak Ibu semua sudah mendengar firman ini. Dikatakan demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perhatikan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, jadi kita hari ini belajar bahwa seluruh hukum Taurat yang ada di Perjanjian Lama dan seluruh kitab para nabi yang ada di Perjanjian Lama maupun para rasul yang ada di Perjanjian Baru, itu dirangkum semuanya, itu menjadi dua.
yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Nah, jadi cuma hal itu, hidup di dalam kasih itu adalah kehidupan serupa Kristus. Ya, oleh sebab itu hari ini mari di dalam setiap perkara pakai kasih di dalam hidup kita. Nah, kasih kepada Allah itu bagaimana? Apakah kasih kepada Allah itu kita kalau berdoa nangis, kita kalau menyanyi mengangkat tangan? Apakah kita kalau kasih kepada Allah itu kita seperti orang jatuh cinta ya? Aduh, gimana? Memang itu bagian itu. Kalau kasih kepada Allah pasti kita kepingin ketemu terus juga kepada Allah. Tapi kasih kepada Allah bukan perasaan. Ya, mari kita baca firman-Nya. Bukan cinta seperti asmara, seperti orang dunia. Itu perasaan, pengen ketemu segala macam. Dan itu sementara. Tetapi kasih kepada Allah, selain perasaan, tetapi juga yang penting bukan itu. Dikatakan demikian. Dari 1 Yohanes 5 ayat 3 dan 4. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kita menuruti perintah-perintahnya. Itu adalah kasih kepada Allah. Bukan kita ketika menyanyi, nangis, kita berdoa kusuk, berdoa panjang-panjang gitu ya. Tetapi menuruti perintah-perintahnya, menuruti hukum-hukum dan kitab para nabi dan semua kitab para rasul. Kita turuti. Arti kata menuruti Alkitab. Apa yang ada di dalam firman Tuhan itu kita turuti. Itu wujud kita mengasihi Allah. Ada penghiburan di ayat berikutnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sering kita merasakan mengasihi Allah sulit sekali. Bagaimana aku bisa untuk aku mengalahkan kedaginganku setiap hari. Tetapi Tuhan menjanjikan bahwa perintah-perintahnya tidak berat. Perintah-perintahnya tidak mustahil dilakukan. Allah adalah Allah yang lebih mengerti daripada kita semua. Kalau Dia memerintahkan kita serupa gambaran anaknya, maka itu artinya ada potensi, ada kemampuan dalam hidup kita untuk menjadi serupa Kristus, menjadi firman, melakukan seluruh perintah-perintah Tuhan. Oleh sebab itu jangan ambil belief itu dari hidup saudara. Jangan pernah give up. Kalau hari ini ada di antara kita yang masih suka gagal, masih suka salah, firman Tuhan berkata Dia adalah Allah yang setia dan adil. Maka setiap kita yang mengaku dosa, maka Dia akan mengampuni. Dan Tuhan akan membangkitkan kita kembali untuk memenuhi destiny kita, melakukan perintah-perintah Tuhan. Jangan give up, karena saudara dan saya sama. Kita semua diberi potensi, diberi anugerah, kasih karunia untuk kita bisa melakukan perintah-perintahnya dan menjadi serupa Kristus. Dan kita akan disebut orang-orang yang mengasihi Allah. Dan kita akan disebut orang-orang yang membawa kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan pernah give up. Karena ada kasih karunia, grace dari Tuhan yang akan memampukan. Di dalam firman selanjutnya dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, mengalahkan daging, mengalahkan segala keterbatasan kita. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saya percaya kita semua orang yang percaya Yesus, kita sudah menerima kepercayaan itu dan kita sudah ada iman di dalam Kristus. Dan itulah yang mengalahkan dunia. Iman saudara dan saya. Bukan kekuatan daging kita, tapi kepercayaan kita kepada Tuhan. Itu akan mengalahkan daging kita, mengalahkan kebiasaan kita yang kurang baik, mengalahkan segala sesuatu yang kita rindukan, tapi kita masih kalah terus. Ya, saya percaya roh kita senantiasa berkata, aku mau menjadi baik. Tetapi seperti Paulus katakan bahwa aku seperti ada di dalam kehidupan yang terkutuk. Aku mengerti yang baik, tapi aku melakukan yang buruk. Tapi hari ini saya mau katakan, iman saudara dan saya, iman di dalam Kristus itu mengalahkan semua hal itu.
Pegang itu, percaya Kristus. Setiap hari minta Tuhan tolong untuk aku menjadi serupa Kristus. Untuk aku bisa mengasihi Allah. Aku bisa mengalahkan dunia. Aku bisa mengalahkan daging. Aku bisa mengalahkan segala keterbatasanku. Dengan hal-hal yang dari ilahi, yaitu iman kita. Percaya kepada Tuhan, minta pertolongannya, maka dia akan bertindak. Dan saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang mengalahkan dunia. Menjadi orang-orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Menjadi orang-orang yang serupa gambarannya. Nah, itulah keserupaan Kristus. Yang pertama, yaitu mengasihi Allah. Mengasihi Allah itu melakukan perintah. Hidup kita berubah. Hidup kita menjadi serupa Dia. Hidup kita menjadi serupa gambaran. Mewujudkan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, kita akan melihat sungguh Allah ada dalam hidupmu. Dan itu tidak mustahil karena bukan dengan kekuatanmu, tapi dengan imanmu. Tuhan akan bekerja, memberi kasih karunia untuk saudara dan saya. Hidupnya diubahkan dari waktu ke waktu. Menjadi kehidupan firman, menjadi serupa Allah. Yang kedua, menjadi serupa Kristus, yaitu amanat agung. Ya, Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini kita menggenapi hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama. Mengasihi orang-orang yang masih belum percaya, karena mereka akhirnya akan menuju kematian kekal. Mereka akhirnya akan menuju kepada jurang maut. Mereka semua akan menjadi orang-orang yang akan mati kekal. Inilah kasih kita kepada mereka. Dan ini waktunya kita semua menjadi serupa Kristus, mengabarkan Injil. Tuhan Yesus ketika di dalam dunia, dia pekerjaannya mengajar, mengabarkan Injil, menyembuhkan orang supaya orang percaya kepada dia. Tapi dia ditolak. Tetapi setelah dia naik ke surga, dia sudah memuridkan banyak murid-muridnya, dan murid-muridnya sekarang yang menyebarkan Injil sampai kepada saya dan saudara. Dan hari ini kita punya tugas, yaitu mengasihi sesama kita dengan mengabarkan Injil kepada mereka, memastikan mereka menjadi orang percaya di akhir zaman ini, sebelum segala sesuatunya selesai dan penghakiman akan datang. Kalau itu ada di dalam keluargamu, pastikan dia mengenal Kristus dan percaya Yesus. Kalau itu ada teman-teman sekitarmu, pastikan dia percaya Yesus. Begitu mereka sangat-sangat perlu dikasihani. Karena waktunya sudah dekat, penghakiman itu datang. Dan tidak ada lagi kesempatan, akan ada kekekalan di surga atau kekekalan di neraka. Dan kita semua tahu bahwa hanya satu jalan melalui Tuhan Yesus Kristus saja yang akan membawa kekekalan di dalam surga. Kabarkan itu kepada setiap orang. Karena ini adalah keserupaan Kristus yang kedua. Mengasihi sesama kita dengan mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang yang menjadi sesama kita. Luar biasa, saya percaya setiap kita, termasuk saudara, adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Orang-orang yang punya purpose luar biasa. Saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya, kita mempunyai destiny serupa Tuhan. Karena diciptakan dari semula. Dan bahkan dikatakan Tuhan Yesus menjadi sulung di antara banyak saudara. Dan itu ada sebuah kehormatan, privilege yang luar biasa, yang diterima bagi kita semua orang yang percaya kepada Yesus. Mari, standarnya jelas, serupa Kristus. Karena Kristus adalah firman, kasih Allah, kasih sesama. Maka kita akan menggenapi maksud abadi Allah yang dari semula sudah ada, yaitu sebelum dunia dijadikan, saat kita diciptakan. Saya ditaruh Tuhan untuk mendoakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang
mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, ini adalah waktunya. Saya akan berdoa. Silahkan Bapak Ibu Saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, taruh tanganmu di atas dadamu dan saya akan berdoa dan ikuti doa saya. Di dalam hati boleh ataupun langsung juga diucapkan, itu juga boleh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap tangan yang ditaruh di atas dada, untuk setiap pribadi Tuhan yang hari ini Engkau sendiri yang menyentuhnya Tuhan, yang Engkau sendiri yang rindu untuk masuk di dalam hati mereka Tuhan. Hari ini Engkau tahu isi hati mereka Tuhan, dan Engkau mengasihi setiap pribadi ini ya Tuhan Yesus, bahwa Engkau sudah lama menunggu Tuhan, kehidupan mereka Tuhan Yesus diserahkan bagi-Mu. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya sungguh Tuhan mereka mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi bagian dalam kehidupan kerajaan Allah itu. Saudara-saudara, Bapak Ibu, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhanku. Masuklah dalam hatiku, tinggallah di dalam hatiku, karena aku rindu untuk menjadi bagian dari kerajaan-Mu, yaitu kerajaan Allah. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, aku telah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Amin. Terima kasih Tuhan. Biarlah sungguh terjadi Tuhan hari ini Tuhan, kuasa Roh Allah itu masuk di dalam hati setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, kuasa Roh Kudus itu masuk dan menyertai hidup mereka dari sekarang dan selanjutnya dan bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara sudah mendengarkan firman pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.